Warta Bicara saya temenin lagi. Kali ini obrolannya adalah tentang bagaimana bantuan subsidi upah yang keluar atau diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ada Bapak Subhan Hadi Nugroho. Ya, Selamat datang, Pak. Selamat Terima datang kasih di studionya Warta Bicara, Warta Kalteng. Pak Subhan, ini kan saya adalah warga awam, ya. Sebenarnya bantuan subsidi upah ini tuh apa dan siapa Pak yang dapat seharusnya? Ya. Oke, jadi kalau kita cerita tentang bantuan subsidi upah, sebenarnya program ini adalah program pemerintah, di mana di sini pemilik programnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Dan di tahun 2025 ini sebenarnya sudah keempat kalinya BSU itu digulirkan. Pertama kali digulirkan di tahun 2020 ketika kita dalam masa pandemi COVID-19. Itu juga dengan beberapa paket kebijakan ekonomi. Kalau yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, waktu itu ada diskon iuran JKK, kemudian juga ada bantuan subsidi upah. 2020 berlangsung, 2021 juga masih berlangsung, 2022 juga waktu itu masih berlangsung. Memang ada beberapa kebijakan yang berbeda di setiap tahunnya. Dan ternyata di tahun 2025 ini dengan kondisi ekonomi yang ya mungkin bisa dibilang secara global dalam kondisi yang kurang baik semuanya, pemerintah saat ini juga kembali menggulirkan bantuan subsidi upah. Di tahun ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mendorong pergerakan ekonomi, mendorong daya beli masyarakat pada periode bulan Juni dan Juli. Ya, kita sama-sama tahu nih, di Juli ini, Juni-Juli itu lagi banyak kebutuhan sekolah, ya anak-anak lagi libur, ya. Nah, maka pemerintah memberikan bantuan subsidi upah kepada seluruh pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan upahnya itu tidak lebih dari 3.500.000 atau tidak lebih dari upah minimum kota, kabupaten, provinsi setempat. Gitu. Jadi kalau kayak di Kota Palangkaraya ini kan sebenarnya sudah 3.526.000. Nah, jadi dibulatkan ke atas. Jadi sampai dengan 3,6 juta para pekerja yang memiliki upah di bawah 3,6 juta tadi itu mendapatkan bantuan subsidi upah sebesar 300.000 per bulan. Untuk periode Juni-Juli dibayarkannya sekaligus sehingga terimanya 600.000 rupiah. Ada syarat utama lain nggak selain yang Bapak sebutkan tadi untuk yang bisa menerima BSU? Ya, yang pasti warga negara Indonesia, dibuktikan dengan NIK-nya. Kemudian bukan ASN TNI Polri. Kemudian juga ketika proses verifikasi validasinya oleh pemerintah itu tidak sedang mendapatkan bantuan PKH. Gitu. Nah, di luar itu seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan sesuai ketentuan upah di bawah upah minimum kabupaten setempat, kota kabupaten setempat itu memperoleh bantuan subsidi upah. Ada syarat berapa lama bekerja atau tidak boleh berpindah-pindah tempat bekerja, itu ngaruh nggak Pak? Ini data yang kami serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk diverifikasi validasi adalah cut off posisi bulan April 2025. Nah, tidak ada persyaratan harus berapa lama bekerja gitu kan, sudah menjadi peserta berapa lama. Yang pasti adalah tadi warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan NIK, upahnya tidak lebih dari upah minimum kabupaten kota atau secara nasional adalah 3.500.000. Kemudian juga bukan ASN TNI Polri, sedang tidak menerima bantuan pemerintah lainnya terutama PKH. Nah, itu maka akan langsung ditransfer oleh pemerintah, oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Bank Himbara langsung ke rekening pekerjanya. Berarti ini langsung akan ke rekening pekerjanya? Rekening pekerjanya. Nah, kalau untuk pengolahan data itu dari mana, Pak? Tadi untuk verifikasi validasinya itu dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja. Jadi data peserta BPJS Ketenagakerjaan tadi
kami lengkapi dengan informasi nomor rekeningnya, kemudian dikirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja, kemudian proses verifikasi validasi di sana, kemudian ditetapkanlah tadi siapa penerima bantuan subsidi upah. Oke. Nah, ini juga karena kebijakannya waktu itu juga kita waktu itu tahu di bulan Mei ya, kalau nggak salah. Nah, ini juga dalam prosesnya ternyata pemerintah juga memberikan kebijakan bahwa bantuan subsidi upah ini bisa langsung diambil di kantor pos terdekat. Iya, jadi kalau yang kemarin data belum menerima tapi eligible sebagai penerima bantuan subsidi upah, datanya itu bisa ada, itu bisa juga langsung diambil langsung di PT Pos terdekat. Iya, PT Pos Indonesia terdekat. Ini kan programnya sudah 4 tahun nih Pak, sampai 2000. Keempat kalinya. Udah keempat kalinya 2025. Apakah program model dan tipe seperti ini akan bisa diteruskan ke depannya? Sebenarnya gini, sebenarnya kita nggak pernah tahu ya. Ini kan sebenarnya masuk dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah gitu ya. Waktu itu kan juga ada diskon listrik ya kan. Nah, ini kita nggak pernah tahu apakah kedepannya nanti akan kembali digulirkan. Tapi kami juga menghimbau untuk para pekerja, pada para pengusaha, pastikan diri sendiri, para pekerjanya tuh terdaftar di program BPJS Ketenagakerjaan. Karena ketika nanti kembali digulirkan juga berpotensi untuk menjadi penerima juga tadi ya. Kalau saya sebagai pekerja nih, berharap BSU seperti itu, apakah saya melakukan permohonan atau ke BPJS TK untuk dilakukan pengecekan apakah masuk dalam kategori apa enggak? Jadi gini, di dalam regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan kita itu mengenal ada 2 kelompok besar pekerja ya. Jadi ada pekerja penerima upah atau mungkin lebih kita kenal dengan pekerja formal, kemudian ada pekerja bukan penerima upah atau kita kenal dengan pekerja informal. Nah, saat ini yang diberikan bantuan subsidi upah ini adalah kelompok pekerja penerima upah saat ini. Nah, sebenarnya di segmen pekerja penerima upah ini juga ada pekerja konstruksi seperti itu ya. Tapi kita masih memang terbatas pada orang yang bekerja pada suatu badan usaha atau pemberi kerja gitu. Nah, data kurang lebih yang telah memenuhi syarat itu kurang lebih ada 17 sekian juta secara nasional. Nah, saat ini posisi di akhir bulan Juli ini, karena kita nanti ada perpanjangan juga sampai dengan awal Agustus, itu kurang lebih tinggal 1 juta orang lagi yang belum mengambil bantuan subsidi upahnya. Mereka belum mengambil ya? Belum mengambil, karena di tahap awal memang itu langsung ditransfer. Jadi sudah langsung otomatis menerima. Iya, sepertinya kan kenapa kita arahkan untuk bisa melengkapi nomor rekening, data lebih valid. Kenapa? Karena supaya nggak repot-repot harus ke kantor pos, tinggal tunggu saja bantuan dari pemerintah ini masuk ke rekeningnya masing-masing pekerja. Secara otomatis ya? Ya, tapi kan ini yang sudah disiapkan dan oleh pemerintah, tapi ternyata utilisasinya tadi belum optimal, makanya dibuka juga bahwa bantuan subsidi upah itu bisa diambil di PT Pos. Nah, saat ini kurang lebih secara nasional tinggal sisa 1 juta orang lagi untuk yang masih bisa di reach out nggak? Masih bisa dipanggil nggak atau diinformasikan? Ya, kita terus menginformasikan kepada para pemberi kerjanya, ke badan usahanya, melalui media pun kami informasikan bahwa silakan untuk mengunjungi kantor pos terdekat sampai dengan kalau nggak salah saya itu di 3 Agustus ini untuk bisa mengambil subsidi upahnya. Kalau kita persempit nih, tadi kan di nasional itu sampai 1,17 juta ya. Kalau di Kalimantan Tengah sendiri Palangkaraya seperti itu. Gimana memverifikasi datanya, calon menerimanya, apakah sama sistemnya antara pusat dan daerah atau di sini lebih rumit atau seperti apa? Untuk Kalimantan Tengah sendiri, kalau data yang sudah dikirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja itu ada berkisar sekitar 200 ribuan pekerja se-Kalimantan Tengah. Dari sebenarnya potensi yang bisa menerima atau eligible menjadi peserta itu ada sebanyak 1,1 juta. Ini yang
yang nggak menerima, sisanya itu ya belum terdaftar program BPJS Ketenagakerjaan, warung-warung, Iya, warung makan, usaha-usaha UMKM itu kan belum. Tapi sebenarnya mereka bisa menerima juga sebenarnya kalau mereka memang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari 200.000 ini kami juga masih mendorong dengan PT Pos Indonesia yang ada se Kalimantan Tengah untuk kalau mereka cek di website BPJS Ketenagakerjaan atau bsu.go.id itu, kalau memang mereka eligible silahkan ambil. Karena proses verifikasi validasi itu adanya di kementerian, gitu. Nah, ini angka secara nasional itu tinggal 1 juta. Untuk di Kalteng sendiri ya mungkin kurang lebih sama lah. Tinggal sedikit saja lagi yang belum mengambil bantuan subsidi upahnya. Tapi mereka-mereka yang harusnya menerima dan belum mengambil itu dikejar oleh BPJS untuk ayo dong diverifikasi datanya kalian gitu. Karena kadang-kadang si pesertanya sendiri tidak melengkapi begitu ya. Nah, itu kita upaya yang kami lakukan untuk bisa mengoptimalkan tadi dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah adalah, ini salah satunya juga dengan menginformasikan ke teman-teman nih kita kan ya. Selain itu juga dari PT Pos juga menginformasikan melalui medianya. Kemudian kami juga menginformasikan kepada para perusahaan peserta kami. Ini masih ada loh yang belum ambil, silakan kunjungi PT Pos terdekat untuk bisa diambil. Oke, ini menarik nih. Saya juga mau tahu dan teman-teman juga pasti pengen tahu tentang. Nah, ini sebenarnya programnya sekali aja untuk nerimanya di tahun periode ini atau nanti bisa dapat lagi kemungkinan atau seperti apa? Nah, itu sebenarnya kami kalau dari sisi BPJS Ketenagakerjaan itu tidak bukan pada ranahnya ya untuk bisa memastikan akan ada lagi atau tidak gitu. Tapi yang pasti selama perjalanan 4 kali penyaluran bantuan subsidi upah ini, kami selalu dipercaya oleh pemerintah untuk menyediakan data pekerja tadi yang akan mendapatkan bantuan subsidi upah. Nah, kondisi-kondisi kenapa bisa ada bantuan subsidi upah itu pasti tentunya didorong oleh kondisi yang ada di masyarakat ya. Ya kayak contohnya di periode sekarang ya secara global gitu kan, kondisi ekonomi memang sedang tidak baik gitu ya. Kalau istilah-istilah sekarang itu kita dengar rojali ya banyak gitu ya kan, rombongan jarang beli katanya gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa ada bantuan subsidi upah ya ketika lagi masa anak-anak sekolah mau masuk kan bisa dibelanjakan untuk beli sepatu kah atau alat tulis kah gitu kan. Nah, itu sebenarnya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat untuk bisa mendorong daya belinya. Oke, inti dari semuanya adalah bagaimana teman-teman para pekerja penerima upah ini adalah terdaftar di BPJS ya. Nah, ini sebenarnya kita kembali mengulang lagi, mengingatkan kembali sama teman-teman Warta Bicara, sebenarnya manfaatnya apa sih untuk mereka, para pekerja formal informal untuk menerima dan harus ikut di BPJS Ketenagakerjaan, Pak Subhan? Ya, kalau kita bicara program atau kita bicara BPJS Ketenagakerjaan, sebenarnya BPJS ini adalah wadahnya tadi ya. Kalau BPJS itu kan singkatannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, gitu ya. Nah, di masyarakat itu kadang-kadang masih suka ketukar ketika bicara BPJS, orang langsung statementnya ke kesehatan gitu kan. Sebenarnya BPJS itu ada 2, ada kesehatan, ada ketenagakerjaan, seperti halnya OPD. Misalkan ada dinas ketenagakerjaan, ada juga dinas kesehatan, kementerian, ada kementerian ketenagakerjaan, ada kementerian kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ini sama-sama menyelenggarakan program jaminan sosial yang ada di Indonesia. Kami BPJS Ketenagakerjaan ini diamanahkan untuk menyelenggarakan 5 program. Mulai dari kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Nah, kalau di kesehatan kan 1, kesehatan saja, gitu. Kemudian dari segmen pesertanya juga berbeda. Kalau di kami ini yang menjadi peserta adalah seluruh penduduk Indonesia dan juga warga negara asing yang minimal sudah bekerja 6 bulan, kurang lebih minimal 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau di kesehatan kan seluruh penduduk, mulai dari bayi lahir sampai dengan lanjut usia gitu. Nah, program-program kami ini adalah program paripurna yang
melindungi para pekerja dari resiko sosial ekonomi tadi. Kalau karena dia kecelakaan bisa kehilangan penghasilan, kemudian meninggal dunia juga anggota keluarga yang ditinggalkan juga bisa menjadi potensi miskin, kemudian juga terhenti pendidikan gitu. Nah, melalui program-program santunan kami itu juga bisa mendorong para masyarakat ini tidak masuk ke dalam garis kemiskinan tadi. Kemudian juga di tabungan ada yang sifatnya adalah seperti tabungan ya, hari tua. Kemudian juga ada jaminan pensiun. Nah, pensiun ini seperti di ASN. Jadi sekarang nggak lagi yang namanya pensiun itu yang punya cuman ASN, TNI, Polri gitu. Tapi swasta informal. Ya, itu bisa. Gimana orang yang buka konter handphone, karyawannya juga sama punya pensiunan kayak ASN. Asal ikut program jaminan sosial ketenagakerjaan tadi. Ini kalau mendaftar seperti apa? Apakah dia mendaftar secara mandiri atau perusahaan atau instansinya harus mendaftarkan? Seperti apa? Nah, tadi yang saya cerita di sebelumnya bahwa kalau kita ini mengenal ada dua kelompok besar pekerja, ada penerima upah, ada bukan penerima upah. Nah, di kelompok penerima upah ini yang mendaftarkan, yang membayarkan iuran gitu ya, mengambil iuran dari pesertanya untuk masukkan ke dalam program jaminan hari tua, ini yang bertanggung jawab adalah pemberi kerjanya. Pemberi kerjanya untuk yang segmen penerima upah. Nah, untuk yang segmen bukan penerima upah, itu pekerja mandiri tadi, mereka membayarkan iurannya secara mandiri. Nah, kanal-kanalnya ya seperti halnya seluruh instansi, kami punya kanal fisik, yaitu kantor cabang, ada juga unit layanan kami. Kemudian juga kita juga bekerja sama dengan banyak mitra. Sekarang bisa mendaftar di Indomart, bisa mendaftar di Alfamart, bisa mendaftar di PT Pos, bisa mendaftar di agen Briling gitu. Selain itu juga bisa secara digital di aplikasi resmi kami, Jamsostek Mobile, ataupun melalui website kami itu bisa mendaftar kepesertaan jaminan sosial tenaga kerjaan di BPJS Tenagakerjaan. Pak Subhan, banyak nggak sih sebenarnya kalau bahasa orang Dayak itu dungil gitu. Dungil tuh nggak bisa diajak gitu. Pura-pura nggak denger deh gitu. Untuk dia tuh bisa bergabung atau itu sebagai pemberi upah dia harus ngajak untuk orangnya masuk di BPJS Tenagakerjaan. Bahkan kitanya sendiri pun, udahlah nggak apa-apa, aman aja kok gitu. Banyak nggak sih yang gitu masih, Pak? Ya, sebenarnya mungkin bukan begil. Dungil ya. Itu bahasa sini ya. Itu apa namanya? Anak kecil nggak bisa dibilangin. Nggak bisa dibilangin. Sebenarnya bukan ke sana sih sebenarnya. Mungkin karena literasi yang harus terus kita berikan ke masyarakat ya. Apa pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan? Benefit apa saja yang diberikan? Tidak hanya kepada para pekerjanya, tapi juga ke seluruh stakeholder, kepada pemerintah, dari pusat sampai dengan daerah, kepada para pemberi kerja. Ini kita harus terus memberikan literasi-literasi tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Kalau mungkin di luar, pelaksanaannya atau coveragenya itu sudah lebih baik ya dibandingkan di Indonesia secara umum ini. Karena mungkin kalau kayak di Barat sejak lahir mereka sudah punya nomor jaminan sosial atau social security-nya. Kalau di kita kan ketika baru kerja nih, ini apa nih? Udah kalau berapa belas tahun gitu ya. Kemudian juga ketika pendidikan belum pernah dikasih tahu nih, ini loh ada program negara namanya jaminan sosial tenaga kerja. Nanti kamu ketika masuk dunia kerja punya hak A, B, C, D, JKK, JKM, JHT, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Itu kan tidak diinformasikan sejak dini. Itu masuk ke dalam ranah formal nggak sih pada saat sekolah, SMA tuh sampai nggak sih? Nah, saat ini kami juga sedang mendorong dengan Kementerian Kemendikdasmen ya. Kalau sekarang ya tidak hanya lagi, kalau dulu Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, kita akan memasukkan literasi tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan ini sejak dini. Dan juga kami mendorong terus berkoordinasi dengan pemerintah bahwa ini loh ada program negara para pekerja yang tadi masuk kategori bukan penerima upah, yang masuk kategori pekerjanya rentan. Dia
Memang bekerja sih, tapi dia hanya cukup untuk keperluannya sehari-hari. Untuk Dirinya bayar sendiri, iuran nih belum nih. Oh, iya. Gitu. Nah itu bisa dibantu juga loh oleh pemerintah melalui penganggaran yang sudah juga di regulasinya sudah ada, untuk peraturan Permendagrinya sudah ada. Gitu. Oke. Nah, itu yang kita dorong supaya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini terus meningkat. Kalau untuk Kalimantan Tengah sendiri posisinya saat ini itu ada di kisaran 36%-an. 36%, masih banyak sekali yang PR-nya belum terdaftar. Tapi dalam waktu dekat ini juga kita bisa dorong kemungkinan sampai dengan angka 50% melalui intervensi tadi dari pemerintah daerah. Para pekerja-pekerja yang miskin, kategori rentan tadi itu akan dibiayai oleh pemerintah. Dan ini banyak nggak sampai ke teman-teman kita para penerima upah ya. Iya. Dan itu tuh yang menjadi PR dari BPJS TK untuk jalan terus gitu. Betul. Nah kalau tadi sosialisasi ke teman-teman usia dini gitu, udah berjalankah ini untuk dilaksanakan? Sudah berjalan ya, jadi kita juga sering memberikan edukasi-edukasi dari mulai para siswa yang akan memasuki program pemagangan di SMK-SMK, itu kita rutin memberikan informasi tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja ini. Kemudian juga tidak terbatas pada pekerja nih. Pekerja itu kan luas ya. Swasta ya? Ya, contoh misalkan atlet nih, atlet itu juga bisa atau berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Atlet ya? Atlet. Sebentar, atlet ini kan olahraga ya? Olahraga. Kenapa dia harus masuk di BPJS TK? Nah, mereka pun memiliki resiko tadi, cedera. Oke. Ya kan, bisa saja terjadi resiko kecelakaan ketika menuju tempat latihan kah, sedang latihan. Nah, itu kan mereka juga memiliki resiko-resiko tadi. Iya. Karena profesi atlet, nah ini udah ke-spill nih kan. Iya. Profesi atlet, mereka mendapatkan penghasilan dari situ. Oh, karena mereka termasuk kategori penerima upah jika memenangkan atau mengikuti atau dalam komunitas. Oke, baik. Saya baru mengerti nih, Pak. Nah, bahkan tadi kita masuk ke kategori yang pembinaan usia dini ya. Itu juga sudah kita proteksi. Jadi anak-anak yang bergabung dalam SSB, sekolah sepak bola, kemudian mungkin gitu itu bisa didaftarkan dengan diketahui oleh orang tua. Ya, memang karena kan ada juga ketentuan bahwa yang bekerja itu usianya harus sudah mencapai usia 15 tahun, gitu kan? Nah, ini kalau memang yang peminatan bakat tadi diketahui oleh orang tua, bisa didaftarkan program BPJS. Jadi kalau sosialisasi sudah Subahan, kami menemukan bahwa ada beberapa cara dan metode untuk dilakukan supaya sampai ke dini, swasta, teman-teman bisa dikejar untuk ikut gitu. Nah, sekarang pengawasannya gimana? Sama yang paling penting itu klaimnya. Ini pasti pertanyaan paling utama. Klaimnya gimana, Pak? Gitu. Boleh dong, Pak Subahan? Nah, untuk klaim sendiri selain kanal fisik di kantor cabang, sebenarnya para peserta BPJS Ketenagakerjaan itu sangat mudah untuk bisa memperoleh haknya. Kita bicara misalkan jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sebenarnya kan tidak lagi keluar biaya dari si peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka cukup datang ke rumah sakit terdekat ketika terjadi resiko kecelakaan kerja, kan case-nya emergency nih, kan nggak bisa milih-milih juga, saya pengen rumah sakitnya di Banjar, keburu lewat ya kan. Nah, ini rumah sakit terdekat yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, tinggal ditunjukkan bukti kepesertaannya, bisa kartu fisik, bisa juga kartu digital yang ada di Jamsostek Mobile. Nah, itu mereka nggak perlu lagi khawatir untuk biaya pengobatan. Nggak perlu minta KTP lagi. Nggak perlu lagi, karena sudah ada datanya di seluruh rumah sakit kerja sama kita. Kemudian untuk klaim kematian, nah ini dilakukan oleh ahli waris. Ahli waris cukup membawa KTP, KK, gitu kan, keterangan meninggal dunianya, bisa datang ke kantor cabang untuk bisa mendapatkan santunannya tadi yang sebesar 42 juta atau mungkin juga beasiswa bagi anaknya. Berarti sebenarnya kita boleh ya, kalaupun kita tidak paham, kita datang aja ke kantor BPJS. Datang aja ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau untuk JHT, kanalnya saat ini
bisa juga dengan digital. Di aplikasi Jam Sostek Mobile itu untuk saldo sampai dengan 15 juta nggak perlu datang ke kantor. Cukup dicairkan bisa? Iya, ketika sudah berhenti bekerja iya. sudah bekerja tinggal buka aplikasi, cek datanya, nomor rekeningnya sudah dimasukkan belum, kemudian apakah aktif rekeningnya, tinggal tunggu sekitar 5 menit dananya sudah masuk ke rekening yang di. Saya pernah punya teman yang tiba-tiba ngecek aplikasinya, loh kok ada katanya kayak gitu. Nah itu saya pernah nemu teman begitu dong. Pak, oke, ini terakhir nih, pesan nih buat teman-teman para pekerja yang belum mendaftar, apalagi kan banyak teman-teman muda nih yang bekerja secara swasta, formal informal saat ini, dan juga teman-teman pelaku usaha kecil. Apa pesannya mengenai BPJS Ketenagakerjaan? Boleh? Ya, jadi buat teman-teman pekerja di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah, lebih khususnya lagi di Kota Palangkaraya, ayo pastikan diri kita ini terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Di mana program jaminan sosial ketenagakerjaan ini adalah untuk memastikan kita terkait dengan risiko-risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan, kematian, memasuki hari tua yang bisa menyebabkan kita hilang atau berkurangnya penghasilan yang kita miliki. Pastikan terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena tidak hanya kalau terjadi resiko celaka dulu atau meninggal dulu baru mendapatkan benefit ya, tapi benefitnya tadi misalkan ternyata juga data peserta BPJS Ketenagakerjaan ini yang digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan subsidi upah. Belum lagi kita juga ada manfaat layanan tambahan berupa perumahan. Nah, jadi para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ikut program jaminan hari tua, ya kepesertaannya sudah minimal 1 tahun, itu juga dapat kesempatan untuk mendapatkan subsidi KPR. Jadi lebih murah untuk biaya memiliki rumahnya. Kalau yang udah punya rumah gimana? Ada juga namanya pinjaman renovasi. Jadi untuk kesejahteraan kita para pekerja dan juga keluarga kita, pastikan seluruh pekerja diri kita memiliki proteksi dari jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengerin, makanya jangan sampai kita kelewat atau sampai nggak ikut, karena program ini untuk mengamankan kita dan juga pekerjaan kita ya. Pak Subhan, terima kasih banyak sudah mampir di Warta Bicara. Teman-teman, itu tadi diskusinya. Semoga kita yang tadinya hanya bertanya-tanya, lebih bagus nanyanya langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Saya Cacan, Warta Bicara, sampai jumpa.